told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until Selamat datang kembali, para penikmat pengetahuan. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi keindahan negara yang penuh pesona, yaitu Swiss. Terkenal dengan pemandangan alam yang memukau dan sistem kehidupan yang canggih, Swiss menjadi destinasi yang menarik untuk dijelajahi. Swiss, secara resmi dikenal sebagai Konfederasi Swiss, terletak di jantung Eropa dan dikelilingi oleh negara-negara seperti Jerman, Prancis, Italia, dan Austria. Keberagaman budayanya, ditambah dengan sejarah yang kaya, menjadikan Swiss sebagai subjek yang menarik untuk dipelajari. Ibu kota resmi Swiss adalah Bern, sebuah kota yang memancarkan kekayaan sejarah dan kebudayaan. Terletak di tepi sungai Aar. Meskipun merupakan negara kecil, Swiss memiliki luas wilayah sekitar 41.290 km persegi. Wilayah ini mencakup bagian dari pegunungan Alpen, yang memberikan pemandangan alam yang menakjubkan dan menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Sebelum kita menjelajahi negara ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru lainnya. Tanpa basa-basi lagi, mari kita jelajahi negara ini lebih dalam. Sejarah singkat. Masa prasejarah. Wilayah yang kini menjadi Swiss telah dihuni sejak zaman prasejarah. Berbagai suku bangsa, seperti Celt dan Romawi, telah meninggalkan jejak mereka dalam bentuk peninggalan arkeologis. Namun, pengaruh Celt dan Romawi tersebut akhirnya digantikan oleh kedatangan suku Jermanik pada abad ke-5 M. Pembentukan Konfederasi Swiss. Pada awal abad ke-14, di tengah ketidakpuasan terhadap kekuasaan bangsawan dan feodalisme yang mendominasi wilayah tersebut, 3 kantong kecil di pegunungan Alpen, Uri, Schwz, dan Unterwalden, menyatukan kekuatan mereka untuk melawan Habsburg Austria. Tanggal 1 Agustus 1291, yang dikenal sebagai Perjanjian Rutli, dianggap sebagai awal pembentukan Konfederasi Swiss. Perang dan kemerdekaan. Selama abad ke-15 dan 16, Swiss terlibat dalam berbagai konflik, termasuk Perang Burgundi dan Perang Kapel. Pada abad ke-17, mereka berhasil mempertahankan kemerdekaan mereka dari intervensi asing dan menetapkan status netralitas yang akan menjadi ciri khas Swiss. Eksplorasi dan kemandirian. Selama periode Renaissance, Swiss menjadi terkenal sebagai tentara bayaran yang sangat terampil dan dicari oleh berbagai negara Eropa. Pada abad ke-19, Swiss mengukuhkan status netralitas mereka dalam hukum internasional, dan negara ini tidak terlibat dalam konflik-konflik besar yang terjadi di Eropa. Pembentukan konstitusi modern. Pada tahun 1848, Swiss mengadopsi konstitusi federal yang menggambarkan struktur negara federal modern yang kita kenal hari ini. Konstitusi ini menetapkan prinsip-prinsip demokrasi, federalisme, dan perlindungan hak asasi manusia. Abad ke-20 hingga sekarang. Swiss tetap netral selama kedua perang dunia, memperkuat reputasi mereka sebagai mediator internasional. Negara ini terus mengembangkan ekonomi dan menjadi tuan rumah berbagai organisasi internasional, termasuk markas besar Palang Merah Internasional. Dengan pendekatan netral dan mandiri, Swiss berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam bidang keuangan, inovasi, dan kesejahteraan sosial. Sejarah Swiss yang penuh warna mencerminkan semangat kemandirian dan tekad untuk menjaga netralitas di tengah guncangan sejarah Eropa. Sistem pemerintahan dan jumlah penduduk. Swiss memiliki sistem pemerintahan federal, yang berarti kekuasaan terbagi antara pemerintah federal dan pemerintah kanton, negara bagian. Sistem presidensial di Swiss ditandai dengan keberadaan seorang presiden federal yang dipilih dari antara anggota Dewan Federal, Eksekutif Federal. Sementara jumlah penduduk Swiss saat ini sebanyak 8.824.190 jiwa per Senin 1 Januari 2024, berdasarkan penjabaran Worldometer dari data terbaru PBB. Bahasa dan agama. Swiss memiliki 4 bahasa resmi yang mencerminkan keberagaman budaya dan linguistik di negara ini. Bahasa-bahasa tersebut adalah Jerman. Bahasa Jerman adalah bahasa yang paling banyak digunakan di Swiss.
Mayoritas penduduk Swiss berbicara dalam dialek bahasa Jerman yang disebut Swiss Jerman, kemudian Prancis, Italia, dan juga Romansh. Sedangkan untuk agama, Swiss memiliki keberagaman agama yang mencerminkan sifat multikultural dan multireligius negara ini. Mayoritas penduduk Swiss menganut agama kekristenan, Islam, dan juga terdapat penganut agama-agama lain, dan beberapa orang di Swiss mungkin mengidentifikasi diri mereka sebagai tidak memiliki agama atau tidak terafiliasi dengan agama tertentu. Lalu apa sajakah fakta unik yang ada di negara ini? Berikut Mimin rangkumkan beberapa fakta unik yang cuma ada di negara Swiss. 1. Netralitas. Swiss dikenal sebagai negara netral dan tidak terlibat dalam konflik militer internasional sejak awal abad ke-19. Netralitas ini menjadi landasan politik dan kebijakan luar negeri Swiss. 2. Puncak Gunung Matterhorn. Salah satu ikon alam Swiss, Matterhorn, adalah gunung yang sangat terkenal di seluruh dunia. Bentuknya yang khas dan prestasinya sebagai salah satu gunung tertinggi di pegunungan Alpen menjadi daya tarik utama bagi pendaki gunung. 3. Tuan rumah organisasi internasional. Swiss menjadi tuan rumah berbagai organisasi internasional, termasuk Markas Besar Palang Merah Internasional dan sejumlah organisasi perserikatan bangsa-bangsa. Jenewa, salah satu kota di Swiss, dijuluki sebagai ibu kota kemanusiaan karena peran pentingnya dalam diplomasi dan bantuan kemanusiaan. 4. Jam tangan Swiss. Swiss terkenal dengan produksi jam tangan berkualitas tinggi. Merek-merek seperti Rolex, Patek Philippe, dan Omega berasal dari Swiss dan diakui secara internasional karena presisi dan inovasi mereka. 5. Perkeretaapian Bernina Express. Bernina Express adalah kereta api yang menghubungkan St. Moritz di Swiss dengan Tirano di Italia. Rute ini melewati pemandangan pegunungan yang menakjubkan dan menawarkan pengalaman perjalanan kereta api yang luar biasa. 6. Lake Wye-Branly di Paris. Lake Wye-Branly adalah sebuah jembatan pejalan kaki di Paris yang dibangun dari kayu. Fakta menariknya adalah kayu yang digunakan berasal dari hutan di Swiss dan diberikan oleh pemerintah Swiss sebagai tanda persahabatan. 7. Rasio guru dan siswa. Swiss memiliki rasio guru dan siswa yang tinggi di tingkat pendidikan tinggi. Ini menunjukkan fokus pada pendidikan dan penekanan pada kualitas pendidikan. 8. Peraturan penggunaan nama bayi. Di Swiss, terdapat peraturan ketat mengenai pemberian nama bayi. Nama-nama yang dianggap aneh atau merendahkan dilarang, dan orang tua harus mendapatkan persetujuan pemerintah sebelum memberikan nama kepada anak mereka. Fakta-fakta ini hanya sebagian kecil dari keunikan Swiss, yang terus menjadi destinasi menarik baik untuk wisatawan maupun peminat sejarah dan budaya. Jika kamu hendak pergi ke negara Swiss, jangan lupa untuk mendatangi tempat wisata populer yang ada di negara ini. Berikut beberapa tempat yang wajib kamu kunjungi setidaknya sekali seumur hidup jika kamu berada di negara Swiss. 1. Matterhorn. Matterhorn merupakan wisata alam yang terkenal sebagai gunung yang paling banyak difoto di dunia. Gunung ini mempunyai ketinggian yang mencapai 4.478 meter. Gunung dengan pemandangan luar biasa ini adalah salah satu gunung tertinggi di pegunungan Alpen. 2. Oeschinense. Oeschinense merupakan danau cantik yang keindahannya seperti cermin yang memantulkan dinding gunung yang mengelilinginya. Danau menawan ini bahkan bisa jadi danau paling fotogenik di pegunungan Alpen. 3. Air terjun Rhine. Air terjun Rhine merupakan air terjun terbesar di Eropa. Air terjun ini memiliki bebatuan di tengahnya yang mampu bertahan dari kekuatan erosi selama berabad-abad. 4. Lembah Lauterbrunnen. Lembah Lauterbrunnen adalah lembah glasial kuno yang memiliki kedalaman 3 km. Lembah ini mempunyai bentuk U yang khas. Hal tersebut membuatnya mudah untuk membayangkan gletser besar yang mengukirnya dari pegunungan di sekitarnya. Terdapat pula sekitar 72 air terjun menakjubkan yang berjajar di lembah. 5. Gletser Alex.
Gletser Alex merupakan salah satu gletser besar dari zaman es terakhir. Gletser yang membentang sejauh 23 km ini merupakan gletser terbesar yang dapat ditemukan di Eropa saat ini. 6. Air terjun Staubach. Air terjun Staubach merupakan air terjun bebas tertinggi di Eropa, di mana airnya mengalir dari ketinggian 300 meter. Pemandangan di sekitar air terjun juga sangat mengesankan, sehingga membuat siapapun ingin berlama-lama berada di sini. 7. Jungfrau Joch. Jungfrau Joch merupakan tempat yang dikenal sebagai puncak Eropa. Tempat ini adalah salah satu daerah paling spektakuler di pegunungan Alpen Swiss, yang dapat diakses langsung dengan kereta api. Wisata alam di Swiss benar-benar mempunyai pemandangan yang luar biasa menawan. Destinasi wisata alam yang mana nih, yang membuat kamu kebelet liburan? Ini hanya beberapa contoh destinasi wisata yang dapat dinikmati di Swiss. Negara ini menawarkan pengalaman yang beragam untuk semua jenis wisatawan, dari pecinta sejarah hingga penggemar alam. Oke, cukup sekian perjalanan virtual kita kali ini, semoga menambah pengetahuan dan wawasan. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, serta share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.